Bayangkan menggiling 18 jam sehari di game paling populer yang pernah dibuat, game di mana Anda merasakan setiap pukulan seolah-olah nyata, dan tetap menjadi pemain terburuk di seluruh server. Lalu bayangkan sistem menyerahkan kelas paling langka yang pernah ada dan memerintahkan Anda menghapus segala yang telah Anda bangun untuk mengklaimnya. Setiap orang lain di dunia ini memilih jalur yang bersih dan masuk akal. Ksatria, penyihir, pemanah, dan mendakinya. Jadi, mengapa game itu menawarkan warisan paling kuatnya kepada seorang buruh harian bangkrut yang tidak bisa memenangkan pertarungan? Dan mengapa menerimanya justru mereset dia kembali ke dasar? Seseorang meninggalkan kelas itu di sebuah gua, dengan sengaja menunggu orang yang paling salah untuk menemukannya. Di akhir recap ini, Anda akan tahu siapa yang meninggalkannya, apa fungsinya yang sebenarnya, dan mengapa gamer terburuk yang pernah hidup berakhir menjadi sosok paling ditakuti di dua dunia sekaligus. Ini adalah Overgeared. Saya akan memandu Anda menelusuri seluruh kisahnya dari awal hingga akhir. Mari kita mulai. Kenalkan, Shin Yong-woo. Di dunia nyata, dia adalah pria yang diam-diam sudah dilupakan dunia, tenggelam dalam hutang, menyambung hidup lewat kerja kasar yang menghancurkan, mengangkut batu bata, dan menggali parit di lokasi konstruksi demi uang yang lenyap begitu tiba. Dia tidak malas, dia tidak bodoh. Dia hanya bernasib sial dengan cara khusus yang menggerus. Cara kemiskinan sejati bernasib sial, di mana setiap pintu yang terbuka hanya menuntun ketagihan berikutnya. Jadi, dia melakukan apa yang dilakukan jutaan orang. Dia melarikan diri ke dalam sebuah game. Game itu bernama Satisfy. Dunia virtual reality imersif penuh yang begitu luas dan begitu nyata, sehingga secara efektif telah menggantikan ekonomi kedua. Orang-orang mendapat uang nyata di dalamnya. Orang-orang membangun karier nyata di dalamnya. Dan yang penting, Satisfy memungkinkan Anda merasakan rasa sakit. Gema tumpul dari sensasi nyata cukup membuat setiap luka, setiap jatuh, setiap kekalahan terasa perih. Yang Woo berhutang untuk membeli kapsul yang memungkinkannya bermain, yang berarti game yang seharusnya menjadi pelariannya juga adalah hal yang membuatnya bangkrut. Di dalam Satisfy, dia menggunakan nama Grid. Dan inilah lelucon kejam yang membuka cerita ini. Grid dengan ukuran jujur apapun adalah pemain terburuk di server. Statusnya menyedihkan, levelnya merangkak. Keberuntungannya begitu buruk secara legendaris, sehingga pemain lain menjadikannya kisah peringatan. Dia bekerja lebih keras dari siapapun, dia online lebih lama, menggiling lebih banyak, menderita lebih banyak, dan yang dia miliki hanyalah kapalan di tubuh yang kelelahan di kedua dunia sekaligus. Itulah pria yang menjadi titik awal kita. Bukan orang terpilih, bukan jenius rahasia. Seorang pria biasa yang lelah dan bangkrut, yang menolak berhenti mencoba lama, setelah orang waras seharusnya menyerah. Ingat dia. Karena jarak antara tempat dia memulai dan tempat dia berakhir adalah inti dari seluruh kisah ini. Tapi kelemahan bukanlah alasan kisah ini berhasil. Perhatikan apa yang terjadi pada hari nasib buruk, Grid akhirnya berbalik arah. Menggiling sendirian di sudut peta yang menyedihkan dan terlupakan, Northern End Cave, tempat yang tidak pernah diganggu pemain kuat, Grid tersandung pada sesuatu yang tidak ditemukan orang lain. Sebuah quest S-Rank. Tingkat kesulitan tertinggi yang ditawarkan game itu, hal yang biasanya butuh berbulan-bulan persiapan bagi guild raid, jatuh ke pangkuan pria yang bertarung melawan monster jauh di atas levelnya dengan gear yang direkatkan oleh kekeras kepalaan. Dia menyelesaikannya, nyaris dengan putus asa, dengan sisa napas terakhir, tapi dia menyelesaikannya. Dan di jantung quest itu menunggu hadiahnya. Sebuah tome bernama Pakma's Rare Book. Buku ubah kelas berperingkat legendary ditinggalkan di gua itu sejak lama oleh sosok bernama Pakma. Pandai besi dan pendekar pedang legendaris yang namanya masih diingat separuh dunia dalam mitos. Grid menggunakan buku itu. Dan sistem menyampaikan twist yang mendefinisikan segalanya setelahnya. Untuk menjadi Pakma's successor, untuk mewarisi kelas legendary blacksmith, karakter Grid direset. Semua level yang merangkak itu, semua penderitaan itu, setiap kepingan kemajuan yang dia cakar keluar dari nasib terburuk di server, lenyap. Terhapus ke nol, kelas paling langka di seluruh game dan harganya adalah segala yang dia miliki. Pria waras akan putus asa. Grid tidak punya apa-apa lagi untuk diputusasakan. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya memulai kembali dari dasar, jadi dia melakukannya lagi. Hanya saja kali ini, dasar itu datang dengan hadiah yang tidak dimiliki pemain lain di bumi.
Karena legendary blacksmith bukan seperti kedengarannya. Ini bukan kelas pendukung untuk membuat pedang orang lain. Grid kini bisa menempa item dengan kualitas yang tidak bisa disentuh smith biasa, kelas epic dan lebih tinggi, senjata dan baju zirah yang seharusnya tidak ada di levelnya. Dia bisa menggunakan senjata apapun dan memakai baju zirah apapun di game tanpa batasan. Dan setiap item yang dia buat, dia bisa membuatnya untuk dirinya sendiri. Pemain terburuk di server baru saja menjadi satu-satunya pria hidup yang bisa membangun kekuatannya sendiri dari biji mentah. Satu pukulan palu demi satu. Di mata pada diparak ulah. Inilah aturan yang mematahkan dunia. Setiap pemain lain di Satisfy dibatasi oleh apa yang bisa mereka temukan, beli, atau jarah. Gear terbaik di game itu langka, diperebutkan, ditimbun guild terkaya, dan sebagian besar pemain menghabiskan seluruh karier mereka satu tingkat gear di belakang orang-orang di atas mereka. Grid tidak menemukan gearnya, dia membuatnya. Disinilah judul itu membenarkan dirinya. Grid menjadi overgeared. Pemain yang perlengkapannya jauh melampaui level dan skill sebenarnya sampai jaraknya menjadi absurd. Dia masih, dalam banyak hal, seorang petarung canggung. Refleksnya biasa saja. Penilaiannya, di awal, seringkali mengerikan. Tapi itu tidak sepenting seharusnya, karena dia berjalan ke medan tempur mengenakan item yang dia tempa sendiri yang mengungguli apapun yang bisa dibeli lawannya. Pria lemah dalam baju zirah setingkat dewa, mengayunkan pedang yang tidak akan pernah dijual toko manapun. Itulah Grid, dan kisah ini cukup jujur untuk membuatnya lucu sebelum membuatnya menakutkan. Jadi dia menggiling, seperti yang selalu dia lakukan, hanya saja kini setiap jam membayar. Dia menempa keluar karya-karya khas pertamanya, senjata dengan nama dan sejarah, masing-masing monumen kecil bagi pria yang menolak berhenti. Tempaan awal paling terkenalnya adalah bilah yang begitu dikutuk oleh nasib buruknya sendiri, sehingga secara harfiah diklasifikasikan sebagai kegagalan. Dan namun, di tangan Grid, bahkan kegagalannya menjadi senjata yang menakuti orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan benar. Dan karena ini adalah Satisfy, konsekuensinya bocor ke dunia nyata. Item yang Grid buat bernilai uang nyata. Reputasi yang dia bangun bernilai nyata. Pria yang tidak bisa membayar hutangnya dengan mengangkut batu bata mulai, perlahan, keluar dari hutang itu lewat satu-satunya hal yang pernah dia kuasai, menolak menyerah. Kedua dunia, game dan realitas, berhenti menjadi pelarian satu sama lain, dan mulai menjadi satu kehidupan tunggal dengan taruhan sangat tinggi di keduanya. Tapi gear mentah saja tidak cukup dan Grid terlalu lemah untuk mempertahankan sendiri apa yang mulai dia bangun. Dia membutuhkan orang, dan melawan setiap insting pria yang telah dikecewakan seumur hidupnya, dia mulai mengumpulkan mereka. Zedakah Guild Elite, kelompok erat pemain veteran yang telah bertarung bersama sejak sebelum Satisfy. Ada Bertayupa, bersimpangan jalan dengannya, dan yang dimulai sebagai kerjasama waspada mengeras, melalui krisis bersama, menjadi sesuatu yang belum pernah Grid miliki. Sebuah guild miliknya sendiri. Overgeared Guild. Sebuah nama separuh mengejek, separuh bangga, dibangun di sekitar pria absurd di pusatnya, tapi montase penempaan juga bukan alasan kisah ini penting. Perhatikan apa yang terjadi ketika krisis nasional datang, dan satu-satunya pria yang bisa menghentikannya adalah orang yang tidak dihormati siapapun. Eternal Kingdom, kerajaan utara tempat Grid pertama kali mencakar naik. Terancam oleh golem army, invasi monster batu yang cukup kuat untuk menggiling pertahanan biasa menjadi puing. Jenis peristiwa yang menentukan nasib kota-kota. Dan Grid lah, dengan gudang senjata, tempaannya sendiri dan guildnya yang baru lahir di belakangnya, yang berdiri di celah itu dan menghancurkan invasi. Hadiahnya mengubah hidupnya. Raja Eternal memberikan Grid sebuah novel title, kehormatan langka yang membuat sejarah, dan dengan itu sebuah pangkat. Duke. Dan pada Duke, datanglah tanah. Grid diserahkan kota Raidan, pemukiman perbatasan yang kelelahan dan setengah runtuh yang hampir dicoret kerajaan. Buruh harian bangkrut yang tidak mampu membayar sewanya sendiri kini, di dalam game, menjadi tuan feodal dengan sebuah kota untuk dibangun kembali. Apa yang Grid lakukan dengan Raidan adalah salah satu kesenangan tenang dari kisah ini. Dia tidak sekadar duduk di atas takhta. Dia mengembangkannya, mencurahkan pendapatan penempaannya, tenaga guildnya, dan kepraktisannya yang keras kepala untuk mengubah kota yang sekarat menjadi kota yang berkembang. Pria yang menghabiskan bertahun-tahun di gerus ekonomi yang tidak pernah memberinya jeda, akhirnya bisa membangun ekonomi yang berfungsi.
dan dia membangunnya untuk orang-orang di bawah panjinya seperti yang dia harapkan pernah dibangun untuknya. Dan di sekelilingnya, dunia terus meluas. Satisfy bukanlah MMO kecil yang tenang, ini adalah dunia yang membentang antar benua, kusut secara politis, penuh kerajaan saingan, ras kuno, rankers tinggi yang bersekongkol, dan kekuatan yang tidak sefiktif yang diasumsikan para pemain. Kebangkitan Grid menempatkannya di jalur tabrakan dengan pemain terkuat yang masih hidup. Elit mapan yang telah menguasai peringkat selama bertahun-tahun dan tidak menerima dengan baik bekas bahan tertawaan yang mendesak masuk ke benua mereka dengan gear yang tidak bisa mereka replikasi. Jadi siapa sebenarnya Grid? Dan kisah siapa yang dia selesaikan? Karena kelas legendaris itu tidak pernah sekadar power up. Ia datang dengan hantu. Pagma, pandai besi dan pendekar pedang legendaris yang bukunya diwarisi Grid, bukan catatan kaki yang terlupakan. Dia adalah salah satu tokoh tragis besar dalam sejarah dunia ini, pria yang legendanya sendiri berakhir dalam pengkhianatan dan kehancuran, dan yang tekniknya, bebannya, dan urusannya yang belum selesai kini berada di pundak seorang buruh yang tenggelam hutang yang tidak pernah meminta semua itu. Untuk menjadi legend sejati, bukan sekadar pemain dengan kelas langka, tapi kekuatan sejati di dunia Satisfy. Grid harus melangkah keluar dari bayangan Pagma. Dia harus menguasai skill yang bisa diajarkan sistem, ya, tapi lebih dari itu, dia harus mempelajari jenis kendali yang dimiliki makhluk terkuat di dunia ini sebagai naluri kedua. Dan dia harus melakukannya sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai salinan pria mati yang jalannya sedang dia telusuri. Kisah ini menolak membiarkannya sekadar mewarisi keagungan. Ia membuatnya mendapatkannya, pertarungan demi pertarungan, tempaan demi tempaan, sampai nama Grid berarti sesuatu yang tidak pernah bisa berarti bagi nama Pagma. Dan premis absurd itu, gamer terburuk yang hidup menjadi legenda, dimainkan di sini sepenuhnya lurus. Karena pendakiannya nyata. Kita tidak melewatkannya. Kita menyaksikan pria bangkrut direset ke nol, menempa keselamatannya sendiri satu bila terkutuk demi satu, mempertahankan kerajaan, membangun kembali kota, dan mempertahankan pijakannya melawan pemain yang memulai dengan setiap keuntungan yang tidak pernah dia miliki. Jadi ketika Grid akhirnya bertukar pukulan dengan sosok terkuat di benua dan tidak patah, itu tidak pernah terasa tidak layak diperoleh. Itu terasa seperti akhir tak terelakkan dari pendakian paling keras kepala dalam genre ini. Inilah mesin yang telah membawa Overgeared melintasi lebih dari 1000 bab novel. Bukan pahlawan terpilih yang diberi takdir, tapi pria biasa, sial, dan pekerja keras tanpa henti yang diberi satu alat mustahil dan sekadar menolak meletakkannya. Setiap kerajaan yang dia goyang, setiap elit yang dia rendahkan, setiap item yang menjadi legenda tersendiri, semuanya tumbuh dari akar yang sama. Pria yang ditertawakan server tidak akan berhenti. Grid menang lebih banyak daripada kalah pada akhirnya. Tapi kisah ini berhati-hati tentang apa yang dibayar kemenangan itu darinya, dan apa yang dituntutnya dari pria yang tidak pernah benar-benar berhenti menjadi pecundang seperti awalnya. Karena struktur dua dunia memotong kedua arah. Setiap kemenangan di dalam Satisfy nyata, dengan uang nyata dan reputasi nyata mengalir kembali ke pria kelelahan di dalam kapsul. Tapi begitu juga bebannya. Grid mencurahkan dirinya ke dalam kedua kehidupan sekaligus. Dan kisah ini tidak pernah membiarkan Anda melupakan tubuh yang tersandar di kursi, keluarga yang mengandalkannya, beban hutang yang tidak lenyap dalam semalam hanya karena sebuah game menyerahkannya kelas legendaris. Kekuatannya sangat besar dan keberuntungannya, jauh di dalam, masih terkutuk. Lelucon berjalan dan tragedi berjalan dari seluruh seri ini adalah bahwa pandai besi terkuat di dunia juga adalah pria paling sial di dalamnya. Selamanya satu lemparan buruk dari bencana, selamanya mencakar kemenangan dari peluang yang ditumpuk melawannya, dan semakin jauh dia mendaki, semakin tinggi taruhannya. Yang dimulai sebagai pria mencoba membayar sewanya menjadi pria yang terjerat politik kerajaan, dendam kekuatan kuno, dan perang yang belum selesai dari legenda yang telah lama mati. Anak yang mengangkut batu bata di lokasi konstruksi tidak akan mengenali sosok yang menjadi dirinya. Seorang duke, seorang pengrajin yang namanya diucapkan dengan penuh kekaguman, sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan bangsa-bangsa. Namun, di pusat semua itu, dia masih pria yang sama. Keras kepala, praktis, sedikit picik, sangat manusiawi, bekerja setengah mati karena dia tidak tahu bagaimana melakukan hal lain. Itulah trik yang dijalankan Overgeared, yang tidak bisa dilakukan begitu banyak fantasi kekuatan.
ia memberi pahlawannya kelas paling langka, gear terbaik, sebuah kota, sebuah gelar, dan legenda untuk diwarisi, dan tidak pernah sekalipun membiarkannya berhenti menjadi pria lelah dan sial yang mendapatkan setiap kepingnya dengan cara sulit. Dia mendapatkan segalanya, dan dia masih secara mudah dikenali gamer terburuk di server yang sekadar tidak mau menyerah. Itulah mengapa kita mendukungnya. Overgeared kabar. Tembal? Dimulai sebagai novel web oleh Park Saenal, epic VR MMORPG Korea yang membentang lebih dari 1000 bab dan membangun salah satu basis penggemar paling setia dalam genre ini. Adaptasi manuanya, diilustrasikan oleh tim Argo, telah membawa pendakian Grid ke audiens baru yang luas, dan novel serta komik berbahasa Inggris keduanya tersedia. Novel melalui Wuxia World, manhwa lewat webtoon, dan agregator biasa. Ini adalah, dalam banyak hal, lead RPG, protagonis pandai besi yang definitif. Kisah yang membuktikan bahwa Anda tidak butuh sword saint atau pahlawan terpilih untuk membawa sebuah epic. Hanya pria biasa yang tanpa henti, dengan palu dan nasib terburuk di server. Jika Anda pernah ingin menyaksikan orang paling terabaikan di sebuah game menjadi kekuatan yang harus ditakuti dua dunia, dan entah bagaimana tetap sepenuhnya, keras kepala manusiawi sambil melakukannya, inilah yang melakukannya paling baik. Jika recap ini menahan Anda sampai akhir, subscribe. Manhwa Recap Vault mengangkat kisah-kisah yang mendefinisikan genre ini, dan Overgeared adalah salah satu batu pondasi dari gelombang VR MMORPG. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.